Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian cat lovers, tidak hanya cat lovers di Indonesia maupun cat lovers di seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku loh guys. Ya, insya Allah akan upload setiap harinya di channel aku, Padliga Pet Channel. Rugi deh kalau kalian tidak menonton ya guys. Kenapa? Karena banyak banget informasi menarik, informasi penting ya seputar dunia kucing untuk menambah pengetahuan kalian deh dan wawasan kalian seputar dunia kucing loh guys ya. Lengkap banget semuanya guys, detail banget ya. Sudah aku bikin videonya guys, semuanya telah terupload ya. Karena aku sayang sama kalian, cinta sama kalian, dan sayang sama kucing-kucingku ya guys, dan kucing-kucing seluruh dunia. Jadi guys, kalian butuh apapun terkait kondisi kucing kalian, keluhan kucing kalian, silakan saja lihat videonya guys, lengkap banget di sana guys, cari saja di sana ya guys, ada semuanya guys. Kalau nggak percaya buktikan sendiri guys. Insya Allah juga ya guys, kucing-kucing aku ini yang super unik ya, super lucu ya, super gemesin, gokil, beda dari yang lainnya guys ya. Bisa menghibur kalian semua yang sedang bete, bosan, galau, jenuh karena virus corona ini ya guys. Mengharuskan kalian berada di rumah saja guys. Di rumah saja pas banget nih untuk menonton video-video kucing aku guys ya. Karena kucing aku bisa membuat kebahagiaan bagi kalian ya guys. Senang setiap harinya ya guys, dan enjoy the moment ya guys, menikmati hari-hari kalian. Kalau kalian tidak percaya silahkan buktikan sendiri guys. Lalu ya guys, bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please banget ya guys. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget ya untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku loh guys. Agar channel aku ini semakin harinya semakin terkenal, viral, sukses tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia ya guys. Semua itu berkat bantuan kalian ya guys. Jadi aku tunggu lo guys subscribe-nya ya guys. Subscribe-nya aku tunjuk guys. Karena subscribe itu gratis guys. Gratis ya guys. Itu untuk pahala buat kalian ya guys. Mau ya? Terima kasih. Ya udah guys ya, kali ini aku ingin memberikan informasi kepada kalian ya terkait gejala toksoplasma pada kucing yang perlu banget kalian ketahui sebagai pemilik kucing ya guys. Nah, pernah nggak kalian mendengar gejala ini ya guys? Nih, kalau belum pernah, dengerin ya guys sampai selesai, jangan di skip. Nah, dalam pengertian secara umum ya guys, oleh masyarakat ada beberapa orang yang meyakini bahwa mitos kucing ya tidak baik dipelihara karena berisiko menimbulkan kemandulan ya guys. Percaya nggak? Nah, ternyata tanda-tanda ini pernah kalian mendengar mitos ini. Nah, mitos tersebut ternyata menganggap bahwa kemandulan disebabkan karena bulu atau kotoran kucing ya guys, yang jika terhirup secara tidak sengaja oleh kita sebagai manusia ya guys, atau tersentuh juga ya, masuk ke dalam tubuh melalui kulit, akan menyebabkan virus dan menyebabkan kemandulan. Dan sepengetahuan kalian, benar nggak hal tersebut guys? Kalau benar silahkan komen di bawah ya guys. Nah, sebenarnya mitos tersebut ya guys tidak sepenuhnya benar loh ya. Nah, mitos tersebut ternyata ya guys, nah, berhubungan dengan penyakit toksoplasma pada kucing ya guys, yaitu sebuah virus yang menyerang dan berisiko ya guys pada seluruh hewan mamalia termasuk kucing, dan penyakit tersebut disebut dengan toksoplasma ya guys. Nah, penyakit ini hingga kini belum ditemukan vaksinnya dan hanya dapat dilakukan pencegahan agar tidak menular ya guys infeksinya ya, dan tidak parah lah. Nah, tentu saja ini tidak mengkhawatirkan ya guys. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar hewan kesayangan kita tersebut tidak terkena penyakit ini? Nah, yuk kita bahas ini ya guys. Nah, yang pertama ya guys, yang pertama itu ternyata ada panas pada tubuh kucing tersebut ya guys. Nah, gejala toksoplasma pada kucing yang pertama ialah tubuh kucing tiba-tiba mengalami panas tinggi ya, hingga badannya tersebut terasa lemas dan bulu-bulunya terlihat kusam ya guys. Nah, pertolongan pertama yang diberikan kepada kucing tersebut ya guys, dengan memberikan obat demam ya guys ya, untuk mencegah infeksi pada kucing tersebut. Bisa juga kita melakukan konsultasi kepada dokter hewan ya guys. Nah, jika masih terus berlanjut dan tidak ada perkembangannya, maka bawalah segera ke dokter hewan ya guys untuk dilakukan tes laboratorium ya. Nah, yang kedua itu ya guys, kucing mungkin terasa lesu ya guys.
Nah, gejala ini adalah kucing menjadi lesu, padahal sebelumnya kucing terasa aktif ya ketika bermain. Nah, dalam kesehariannya, kemungkinan itu adalah gejala awal atau gejala penyakit lainnya yang bisa jadi virus tersebut tidak berkembang lebih lanjut dan memberi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh tersebut sehingga dapat membantu meningkatkan sel-sel tubuh pada kucing tersebut ya guys, untuk melawan virus toksoplasma pada kucing tersebut. Yang ketiga itu nafsu makan kucing mulai menghilang ya guys. Nah, selanjutnya ialah tiba-tiba kucing tidak mau makan sama sekali dan malas minum ya guys. Wajahnya terasa lemas dan perutnya menjadi lebih cekung. Nah, pada masa ini kemungkinan ya virus sudah mulai menginfeksi seluruh bagian pencernaan kucing sehingga kita tidak bisa menolongnya ya, selain membawa ke dokter hewan ya untuk dilakukan tes kesehatan ya guys. Sebagaimana perkembangan virus tersebut yang berbahaya ya guys. Apakah sudah menyerang tubuh kucing tersebut ya? Kalau tidak ya guys, kita bisa senang deh. Yang keempat, kucing mengalami berat badan yang penurunannya ya guys. Penurunan berat badan. Nah, jika kalian khawatir, bawalah konsultasi ke dokter hewan jika kucing kalian mengalami penurunan berat badan ya, yang jumlahnya banyak banget secara tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat. Nah, virus toksoplasma ini ya guys, terkadang menyerang dengan cepat dan menjadi parasit di dalam tubuh kucing sehingga membuat berat badan kucing mulai berkurang ya guys. Nah, wajib banget ya kita harus melakukan pengobatan kepada dokter hewan sedini mungkin ya guys. Nah, yang kelima ya guys, yang kelima itu ya, pupil mata kucing mulai mengecil ya guys. Nah, di mana gejala toksoplasma pada kucing selanjutnya adalah pupil matanya terlihat mengecil dan pandangannya seperti kebingungan ya guys. Nah, cegahlah infeksi ini lebih lanjut dengan meningkatkan asupan gizi dan berilah vitamin untuk daya tahan tubuh kucing tersebut. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah memegang kucing ya guys. Amati terus, jika keadaan tidak berubah, bawalah ke dokter hewan sebab gejala ini berisiko buta pada kucing ya guys. Yang keenam, kucing mulai kejang-kejang ya guys. Nah, jika sampai terjadi, maka virus kemungkinan sudah menyerang seluruh sistem saraf pada kucing ya guys. Solusinya ya, yang terbaik ialah konsultasikan ke dokter hewan ya guys. Jangan mengganggu kucing secara lama. Selanjutnya juga jaga asupan gizi dan kebersihan kandang kucing tersebut ya guys. Dan jangan berilah daging mentah atau makanan-makanan yang tidak bersih, sebab disitulah virus-virus mulai berkembang dan masuk ke dalam tubuh kucing tersebut sehingga muncullah virus toksoplasma tersebut. Yang ketujuh ya guys, mungkin saja nih penyakit tremor muncul di tubuh kucing. Nah, di mana gejala penyakit tremor ini ya guys, ialah kucing menjadi gemetaran sehingga menjadi tidak bisa beraktivitas dan tidak mau bermain karena tubuhnya terasa lemas ya guys. Secara mengatasinya ialah jangan beri jeroan pada kucing walaupun itu sudah dimasak sebab berisiko banget menimbulkan bahaya ya guys. Bawalah ke dokter hewan jika mulai tanda-tanda seperti ini ya guys, untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik ya. Yang ke-8, mungkin saja nih kucing kalian mengalami kelumpuhan ya guys. Nah, di mana gejala toksoplasma pada kucing yang sudah sampai pada tahap lumpuh artinya nih sudah mencapai stadium lanjut. Nah, pada tahap ini kucing merasa sakit dan di seluruh tubuhnya tidak ada cara pengobatan yang lebih baik selain membawa ke dokter hewan. Karena kondisi ini ya guys, bisa menandakan virus tersebut sudah menyerang seluruh organ tubuh kucing ya guys. Sebaiknya hindarilah untuk menyentuh kucing atau gunakan pengaman menggunakan sarung tangan ya guys. Jangan sesekali ya menyentuh kotorannya karena virus toksoplasma ini ya guys pada kucing bisa menyerang manusia juga loh melalui media kotoran. Nah, jika kalian membersihkan tempat kotorannya, jangan menggunakan tangan langsung dan siram dengan air panas setelahnya agar kuman tersebut segera mati ya guys. Dan sempurnakan kebersihan tangan kalian dengan menggunakan cuci tangan menggunakan alkohol ya guys. Nah, yang kesembilan bisa jadi ya guys, muntah atau diare pada kucing ya guys. Nah, di mana gejala ini ya terjadi karena virus yang berkembang diperparah dengan kondisi lingkungan atau makanannya kotor. Lalu cara mengatasinya lah dengan memberi obat ya muntah dan diare dengan resep dokter secara rutin dan membersihkan tempat kotoran setiap harinya serta kandangnya. Kebersihan lingkungan dan tubuh kucing ialah pemegang peran penting ya guys dalam kesehatan kucing sehari-hari. Selain faktor di luar seperti yang tertular dari kucing atau hewan lain, pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan memang dengan cara menjaga kebersihan ya guys.
kucing tersebut dan lingkungan sekitarnya, sehingga virus Toxoplasma tersebut kemungkinan tidak menyerang dan tidak berkembang sejauh mungkin dan tidak menimbulkan infeksi yang berlebihan. Ya, yang ke-10 ya guys. Yang ke-10 ini ya guys, mungkin saja nih ya kematian pada anak kucing ya guys. Nah, di mana gejala Toxoplasma ini ya guys pada kucing yang terakhir ialah jika ada dalam riwayat kucing tersebut sering melahirkan anak dan mati sebelum besar atau sebelum disapih. Nah, hal ini terjadi karena virus Toxoplasma merusak sel-sel yang ada di janin kucing ya, dan berkembang dengan baik banget ya di perutnya ya guys. Dan hewan tersebut sehingga ketika kucing tersebut melahirkan ya guys, tidak bertahan lama karena sudah terinfeksi sejak dalam kandungan ya guys. Seperti yang dialami oleh kucingku ini ya guys, udah mengandung ya. Namun ya, kucing-kucing ini selalu sehat ya guys, sehat. Lalu cara pengobatannya lah cegah ibu kucing makan makanan yang sama sekali tidak menjamin kebersihannya ya guys, seperti kecoa, tikus, hewan hidup lainnya yang terkadang ya itu sering banget diburu oleh kucing tersebut, serta lakukan pemeriksaan secara berkala ya guys kepada dokter hewan agar kondisi tersebut ya kucingnya selalu sehat dan tidak berisiko terkena penyakit dan mudah disembuhkan ya guys. Nah, demikian saja ya guys informasi penting seputar gejala penyakit Toxoplasma yang dialami oleh kucing. Tetap sayangilah kucing kalian ya guys. Ya, berilah perhatian yang ekstra kepada kucing kalian ya guys. Karena kucing merupakan hewan peliharaan yang diciptakan oleh Tuhan yang sengaja untuk kita rawat ya guys. Ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.